Perkenalkan, saya Stefania Sri Dewi Pursimbolon dengan NIM 42231111078. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi dari profesi kependidikan, yaitu supervisi pendidikan. Baiklah, untuk agenda materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian supervisi pendidikan, yang kedua, tujuan supervisi pendidikan, yang ketiga, jenis supervisi pendidikan, dan yang keempat yaitu teknik supervisi pendidikan. Baik, kita lanjut pada pengertian supervisi pendidikan. Secara bahasa, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Nah, super berarti di atas, dan vision berarti melihat. Secara istilah, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Nah, jadi maksud dari supervisi pendidikan yaitu pembinaan atau bimbingan atau tuntunan terkait dengan situasi pendidikan pada umumnya dan pada khususnya, yaitu pada sistem pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian supervisi pendidikan, berikutnya kita lanjut pada tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu seperti apa dan tujuan khusus itu seperti apa? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, tujuan umum supervisi pendidikan, yaitu membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik. Nah, itulah tujuan umum dari supervisi pendidikan. Kemudian, tujuan khususnya yaitu yang pertama, membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi guru bisa tahu apa sih tujuan pendidikan tersebut, supaya apa yang dilakukan guru sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, yaitu membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan, guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Dan yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi, dengan adanya supervisi, kita bisa tahu mana guru yang punya kelebihan dan punya kemampuan, sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, yang kelima yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. Nah, dengan adanya supervisi ini, maka kemampuan guru dalam mengajar bisa ditingkatkan. Nah, yang keenam yaitu membantu guru baru dalam masa orientasinya. Nah, guru baru ini jadi mengenal lebih dalam terkait dengan pendidikan di lembaga tempat dia bekerja. Nah, yang ketujuh yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tindakan perbaikan. Dengan adanya supervisi, maka secara tidak langsung guru itu menemukan kesulitan belajar siswa. Nah, dari kesulitan tersebut, maka ada upaya untuk menemukan tindakan perbaikan. Nah, setelah tujuan supervisi kita ketahui, kita lanjut pada jenis-jenis supervisi pendidikan. Di sini saya menyebutkan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah akademik. Nah, masalah akademik ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua yaitu supervisi administrasi. Nah, supervisi ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi. Contoh administrasinya biasanya berupa RPP, silabus soal, yang mana sebagai pendukung proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah, yaitu yang terletak pada pusat madrasah terkait status lembaga dan kondisi suatu lembaga. Kemudian kita lanjut pada teknik supervisi pendidikan. Nah, di sini ada 2 teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individu, dan yang kedua
adalah teknik kelompok. Lalu, apa saja contoh dari teknik individu dan apa saja contoh dari teknik kelompok? Mari kita simak satu persatu. Teknik individu. Nah, ini contohnya adalah perkunjungan kelas. Jadi, satu guru itu mengunjungi kelas-kelas yang lain sebagai acuan ia mengajar. Kemudian itu ada observasi kelas, yaitu seorang guru itu mengamati kelasnya sendiri atau kelas guru lain. Kemudian percakapan pribadi. Nah, ini dilakukan antar seorang guru. Nah, kemudian penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar. Jadi, guru itu mengetahui apa saja yang perlu untuk siswanya dan apa yang tidak perlu untuk siswanya. Nah, sehingga sumber materi yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, yang kemudian itu menilai diri sendiri. Nah, ini maksudnya introspeksi diri terkait dengan apa yang dikerjakannya. Apakah sesuai atau belum sesuai? Nah, begitulah teknik individu. Nah, yang kedua yaitu teknik kelompok. Pada teknik ini, contohnya yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Kemudian yang kedua yaitu rapat guru. Nah, dari rapat-rapat ini bisa kita jadikan sebagai supervisi pembelajaran kita. Kemudian diskusi sebagai proses kelompok. Nah, di sini diskusi bisa dijadikan sebagai supervisi pendidikan para guru. Lalu, studi kelompok antar guru. Jadi saling belajar antara masing-masing kelompok guru. Kemudian tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Kemudian ada seminar, yang mana seminar ini seperti yang kita ketahui ialah kegiatan yang kita ikuti guna untuk menambah wawasan terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Lalu ada lomba karya, simposium, dan diskusi panel. Baiklah, dengan berakhirnya teknik pembahasan supervisi baik individu maupun kelompok, maka berakhir pula pertemuan pada video ini. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.